Halo Sobat Hapapedia, pernah nggak kepikiran negara mana di Asia yang punya pemerintahan paling baik? Ternyata jawabannya nggak sekedar dilihat dari seberapa kaya negara itu, tapi bagaimana pemerintahnya bisa memimpin dengan visi jangka panjang, bikin hukum dan kebijakan yang kokoh, membangun lembaga negara yang kuat, hingga mengelola keuangan publik dengan bijak. Itu belum cukup. Chandler Good Government Index 2025 juga menilai apakah sebuah negara mampu jadi magnet investasi, punya pengaruh dan reputasi global, serta bisa benar-benar membantu rakyatnya hidup lebih sejahtera. Nah, di video kali ini, Hapapedia akan mengulas 10 negara di benua Asia dengan pemerintahan terbaik tahun 2025. Dan yang bikin kaget, Indonesia ada di dalam daftar ini loh. Penasaran peringkat berapa? Tonton lengkap videonya ya, jangan di-skip. Let's get started. Peringkat 10, Kuwait. Kuwait memang identik dengan kekayaan minyaknya, tapi ternyata kualitas pemerintahannya juga semakin membaik. Pemerintah fokus menjaga stabilitas ekonomi dengan visi jangka panjang, serta mampu mengelola keuangan publik dengan cukup kuat berkat pendapatan dari sektor energi. Warga juga menikmati subsidi dan layanan sosial yang membuat kesejahteraan mereka terjaga. Namun, tantangan terbesar Kuwait masih ada pada upaya diversifikasi ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada minyak. Peringkat 9, Vietnam. Vietnam berhasil bikin kejutan dengan menembus 10 besar Asia. Reformasi ekonominya berlangsung cepat, birokrasi makin efisien, dan iklim bisnis semakin terbuka. Vietnam kini menjadi magnet manufaktur global berkat daya tarik investasinya yang sangat tinggi. Lembaga-lembaga negara juga semakin kuat setelah berbagai reformasi, sementara pertumbuhan ekonomi yang pesat turut mendongkrak taraf hidup masyarakatnya. Peringkat 8, Indonesia. Nah, ini dia yang bikin bangga sekaligus kaget. Indonesia berhasil masuk 10 besar Asia. Padahal kita sering dengar soal tantangan birokrasi dan isu korupsi, tapi ternyata dunia mengakui ada kemajuan nyata. Kepemimpinan dan visi jangka panjang Indonesia diapresiasi lewat program reformasi serta digitalisasi birokrasi. Pasar domestik yang sangat besar, dengan lebih dari 270 juta jiwa, membuat Indonesia punya daya tarik investasi yang luar biasa. Ditambah lagi, berbagai program bantuan sosial dan perbaikan akses layanan publik menjadi poin penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meski pekerjaan rumah masih banyak, masuknya Indonesia ke daftar ini adalah sinyal positif bahwa tata kelola kita semakin membaik. Peringkat 7, Malaysia. Malaysia tampil konsisten dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pengelolaan keuangan publik yang rapi dan disiplin menjadi kekuatan utama, ditambah dengan kebijakan dan hukum yang kokoh untuk menarik investasi asing. Pemerintah Malaysia juga fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga masyarakat merasakan manfaat langsung dari kebijakan yang dijalankan. Peringkat 6, Cina. Cina punya kapasitas administratif yang luar biasa besar. Kepemimpinannya dikenal visioner, mampu menjalankan proyek-proyek raksasa dengan cepat. Lembaga negara bekerja dengan efektif dalam menerapkan kebijakan, sementara pengaruh global dan reputasi Cina tetap tinggi sebagai salah satu kekuatan dunia. Meski begitu, isu transparansi dalam tata kelola pemerintahan masih sering jadi sorotan internasional. Peringkat 5, Arab Saudi. Saudi Arabia melesat berkat program ambisius Vision 2030. Pemerintah menunjukkan kepemimpinan dengan visi jangka panjang untuk mendiversifikasi ekonomi, tidak hanya bergantung pada minyak, pengelolaan keuangan publiknya cukup kuat, sementara daya tarik investasinya kini makin luas, mencakup sektor pariwisata, teknologi, hingga energi terbarukan. Transformasi ini membuat Saudi semakin diperhitungkan dalam peta tata kelola pemerintahan modern. Peringkat 4, Jepang. Jepang tetap konsisten sebagai salah satu negara dengan pemerintahan terbaik di Asia. Birokrasi yang disiplin, hukum yang kuat, dan teknologi mutakhir membuat lembaga negara Jepang kokoh dan dipercaya warganya. Sementara pelayanan publik yang efisien terus menjadi andalan. Tantangan besar yang masih mereka hadapi adalah populasi yang menua. Tapi secara keseluruhan, Jepang tetap jadi contoh tata kelola yang solid. Peringkat 3, Korea Selatan. Korea Selatan bukan hanya terkenal lewat K-pop dan dramanya, tapi juga lewat pemerintahan digital yang sangat efisien. Iklim investasi di sana sangat menarik, terutama di industri teknologi global. Hukum dan kebijakan yang adaptif membuat Korea Selatan bisa cepat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Selain itu, layanan publik serba online membuat hidup warganya lebih mudah, cepat, dan transparan. Peringkat 2, Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab menjadi model transformasi pemerintahan modern di Timur Tengah. Kepemimpinan dengan visi jangka panjangnya dianggap salah satu terbaik di dunia.
Terbukti dari keberhasilan diversifikasi ekonomi mereka. Pengelolaan keuangan publiknya sangat kuat, sementara reputasi globalnya terus meningkat sebagai pusat investasi internasional. Dengan kombinasi itu semua, Uni Emirat Arab kini menjelma jadi salah satu negara dengan tata kelola pemerintahan paling modern dan efektif. Peringkat 1. Singapura. Dan inilah juara Asia. Singapura konsisten di posisi puncak dengan birokrasi yang efisien, hukum yang tegas, dan pelayanan publik kelas dunia. Lembaga negara sangat kokoh dan dipercaya warganya. Sementara kebijakan yang dibuat menjadi panutan global. Singapura juga unggul dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga transportasi yang sangat berkualitas. Negara kecil ini berhasil membuktikan diri sebagai raksasa dalam tata kelola pemerintahan. Nah, Sobat Hapapedia, itulah 10 negara di Asia dengan pemerintahan terbaik tahun 2025 versi Chandler Good Government Index. Luar biasa ya, Indonesia masuk top 10. Sebuah pencapaian yang patut kita banggakan, sekaligus jadi motivasi untuk terus memperbaiki kualitas birokrasi dan pelayanan publik. Kalau menurut kamu, apa langkah paling penting biar Indonesia bisa naik lebih tinggi lagi? Digitalisasi, transparansi, atau reformasi hukum yang lebih tegas? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Hapapedia untuk info menarik lainnya. Terima kasih.